Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bermaksud untuk menjelaskan hasil kerja kelompok kami tentang self formulasi sediaan steril semester 6 2019-2020. Ada kelompoknya tersendiri, Vinka Milena Senjaya dengan NPM 051, Nadia Zarotinisa 033, dan saya sendiri Dwi April Fiansyah Resdia Putra 015. Dan zat aktifnya tersendiri metronidazol. Langsung saja ke bagian formulanya. Di sini ada formulanya. Metronidazol sebagai zat aktif sebesar 500 mg, NaCl-nya sebagai pengisotinis 0,862 gram, apinya sendiri di add sampai 100 mili, dan deskripsi umumnya tersendiri bisa dilihat di formulasi karena kami memfokuskan ke bagian 2 dan ke bagian 3 penjelasannya. Selanjutnya uraian dan analisis farmakologi. Di sini dibuat larutan infus steril yang mengandung metronidazol 500 mg per 100 ml. Alasannya karena metronidazol ini diketahui dapat menjadi inaktif secara biologi jika dibuat dalam sediaan tablet. Selain itu, infus dapat bekerja dengan cepat sehingga dapat menghasilkan efek yang cepat pula. Mekanisme kerjanya, obat ini dapat berinteraksi dengan DNA menyebabkan degradasi dan penghambatan sintesis asam nukleat yang menyebabkan kematian mikroba. Untuk farmakokinetiknya, obat ini diserap dari saluran gastrointestinal, didistribusi secara luas, dimetabolisme di hati, dan diekspresikan mayoritas di urin dan sebagian kecilnya di feses. Untuk indikasi dan dosisnya, yaitu untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh kuman anaerob, dosisnya itu 500 mg dalam 100 ml dengan kecepatan 5 ml per menit tiap 8 jam. Untuk kontraindikasinya, itu untuk penderita hipersensitif terhadap metronidazol lainnya dan trimester pertama kehamilan. Untuk aturan pakainya, untuk infeksi anaerob itu dewasa 3 kali 500 mg dan anak-anak 3 kali 7,5 mg per kilogram berat badan. Untuk interaksi obatnya, di sini ada beberapa, tapi salah satunya itu interaksi dengan warfarin, yaitu dapat meningkatkan bleeding time atau menyebabkan pendarahan. Saya akan menjelaskan tentang bab 3 yaitu formulasi. Formulasi yang dipakai yaitu metronidazol dengan 500 mg, natrium klorida sebanyak 0,862 gram, aqua pro injection sebanyak 100 ml. Alasan pemilihan formula ini yaitu karena metronidazol digunakan dapat mengobati uretritis dan vaginitis, amoebiasis, mencegah infeksi anaerob pasca operasi dan kariasis. Kemudian ada alasan pemilihan zat tambahan formula yaitu natrium klorida digunakan karena merupakan larutan fisiologis yang mirip dengan cairan tubuh sehingga secara spesifik digunakan sebagai pengisotonis agar tidak terjadi pertukaran cairan akibat perbedaan konsentrasi sediaan dan konsentrasi di dalam zat. Kemudian digunakan aqua pro injection sebagai pembawa atau pelarut sediaan infus karena dimurnikan dengan cara penggilingan yang memenuhi standar dan tidak menghasilkan iritasi jaringan serta bebas steroid. Kemudian perhitungan dan perimbangan dilakukan perhitungan delta TB metronidazol dan didapat 0,065. Kemudian didapatkan toksikositas sebenarnya yaitu 0,054 gram per 100 ml, yaitu larutan yang hipotonis, sehingga ditambahkan NaCl sebanyak 0,846 gram per 100 ml, yaitu sebanyak 84,6 mg per ml. Kemudian dilanjutkan perhitungan osmolaritas, yaitu metronidazol didapat 35,22 miliosmol per liter dan NaCl sebanyak 289,23 miliosmol per liter. Osmolaritas yang didapat dari sediaan ini yaitu 324,45 miliosmol per liter, sehingga dapat disimpulkan bahwa larutan sediaan ini adalah isotonis. Kemudian penimbangan bahan yaitu untuk satu batch yaitu 102 mili ini metronidazol sebanyak 0,51 gram, NaCl sebanyak 0,862 gram, dan water for injection at 102 mili. Prosedurnya yaitu pertama ditimbang bahan-bahan yang akan digunakan, lalu larutkan metronidazol dan NaCl dalam aqua pro injection. Semua proses ini dilakukan secara aseptik dan terlindung dari cahaya. Tambahkan aqua pro injection sebanyak 100 ml lalu dicek pH hingga memasuki rentang 5-6. Disaring larutan menggunakan HEPA filter lalu dimasukkan ke dalam wadah infus. Tutup wadah infus lalu dimasukkan ke dalam autoclave dengan suhu 115 derajat Celcius selama 40 menit. Kemudian sediaan dievaluasi dan dikemas. Lalu ada evaluasi sediaan, yang pertama fisika, yaitu ada penetapan pH, lalu ada uji kebocoran, kemudian ada kejernihan larutan, kemudian ada biologi, yaitu uji sterilisasi, ada uji endotoksin, dan uji kandungan zat antimikroba. Untuk bagian distribusi kerja kelompoknya tersendiri bisa dilihat di sel formulasi. Bagian satunya adalah saya sendiri, Dwi April Fiansyah Resdia Putra. Bagian 2-nya adalah Nadia Zarotinisa. Bagian 3-nya dan keempatnya Vinka Milena Senjaya. Untuk dapusnya tersendiri dibagi-bagi dan editor videonya tersendiri adalah saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.